Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom teman-teman semuanya. Kita jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun juga, karena kita percaya dan kita berserah kepada Tuhan kita. Pada hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 13. Judulnya panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, dan juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita tentang penderitaan. Tadi saya nyanyikan sedikit tentang jangan pernah menyerah. Ku tak akan menyerah sampai kapanpun pada keadaan apapun juga. Di sini dikatakan dalam 2 Timotius 2 ini dikatakan bahwa kita dipanggil untuk menderita. Jadi menderita itu merupakan suatu panggilan. Menderita juga merupakan kehendak Allah. Di sini dikatakan ayat keempat, 2 Timotius 2 ayat keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita harus mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan hal-hal yang rohani, mengutamakan hal-hal yang kekal. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila, ada syaratnya ya,
untuk memperoleh mahkota hadiah ada syaratnya. Apabila dikatakan di sini ya, ia bertanding menurut peraturan olahraga ya. Dalam peraturan olahraga orang itu harus sehat, tubuhnya tinggi bagaimana, kondisi fisik bagaimana, dia harus menjaga kesehatan jasmaninya, kesehatan rohaninya. Sebagai olahragawan biasa untuk kesehatan fisik itu ya sangat diperlukan supaya dapat menunjang dia untuk meraih kemenangan sehingga dia bisa memperoleh mahkota sebagai juara. Dia harus sportif, dia harus disiplin ya sebagai olahragawan. Begitu juga kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga diajak Tuhan dan merupakan suatu panggilan, kita harus ikut menderita. Kita harus memikul salib. Kita tidak mementingkan kesenangan diri kita sendiri, tetapi hidup kita hanya untuk kesenangan Tuhan, hanya untuk menyenangkan nama Tuhan. Ayat ke-6 dikatakan bahwa seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kau katakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi seorang petani juga harus berjuang ya dengan kerja keras. Dia harus memilih bibit-bibit unggul agar setiap hasil tanaman yang dihasilkan juga sangat baik ya. Karena kalau bijinya yang ditanam itu tidak baik, tentunya hasil juga tidak bagus. Oleh karena itu kita juga semua anak Tuhan harus menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik supaya orang bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai anak Tuhan yang terus berjuang, kita harus mengikuti perintah komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukan setiap yang difirmankannya supaya kita menyenangkan hati Tuhan dan kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Ayat 9 dikatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Di sini katakan karena, bahasa dunianya sering kita katakan, wah gara-gara Injil ini aku menderita. Tapi Tuhan katakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Walaupun dengan penderitaan kita memberitakan Injil, firman Tuhannya itu tidak terbelenggu ya, tidak terikat, tidak tertutup ya, sehingga firman-Allah diberitakan. Semakin banyak orang mengenal firman Tuhan, semakin Injil disebarluaskan. Kita kabarkan semua itu, maka kita sudah ikut menderita ya, dengan memberitakan Injil, waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga pengorbanan material. Secara materi kita berikan ya, itu juga merupakan suatu penderitaan bila kita tidak diterima orang ya, kita dibully, bahkan kita ditertawakan, barang kita juga dihina dalam pemberitaan Injil ya. Ayat ke-10 dikatakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal ya. Jadi ini bukan sembarang menderita ya, kita menderita di dalam pemberitaan Injil, menderita memikul salib di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita semua juga diberikan keselamatan, yaitu keselamatan kekal yang tidak dapat diperoleh dari siapapun, yaitu hanya dari Tuhan kita dan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang pilihan Allah, marilah kita tetap setia memikul salib sampai Tuhan datang menjemput kita. Ayat 12 dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita ya. Oleh karena itu, janganlah kita menyangkal Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin mengerti bahwa memang untuk mengikut Tuhan itu penderitaan adalah suatu panggilan, penderitaan juga ada suatu karunia. Tuhan akan selalu menolong kita, Roh Kudus senantiasa menyertai kita sehingga kita tetap kuat, tetap setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.